Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan manusia. Terambil dari kitab Markus 8 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian, "Sebab rancanganku atau pikiranku bukanlah rancanganmu atau pikiranmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku atau pikiranku dari rancanganmu atau pikiranmu." Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara berpikir kita sangat berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Seringkali kita tidak bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita karena cara berpikir kita masih secara duniawi. Itulah yang terjadi dengan Petrus ketika ia menarik Yesus ke samping dan menegur dia agar Tuhan Yesus jangan sampai mati di atas kayu salib. Kemudian Yesus berpaling sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, bagi kebanyakan orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, mereka berpikir bahwa Yesus adalah seorang pemimpin harapan yang bakal membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Meskipun Petrus sendiri mengaku dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, namun pandangannya tentang kemesiasan Yesus masih secara politis dan bukan secara utuh. Disitulah Tuhan Yesus perlu mengajarkan orang banyak dan para muridnya agar mereka yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Mereka harus siap kehilangan nyawanya karena Injil, melepaskan kenikmatan dunia, dan tidak malu untuk mengakui Yesus di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Tuhan Yesus mau para murid dan orang banyak mengalami perubahan cara berpikir, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, pikiran manusia kita ketika mau mengikut Yesus seringkali kita hanya menuntut berkat-berkat secara jasmani dari Tuhan, namun kurang mau membayar harga dan bersungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Seringkali manusia jasmani kita hanya mau hal-hal yang dianggap menyenangkan dan dapat memuaskan keinginan daging dan mata kita. Manusia pada umumnya tidak mau berkorban, namun Yesus memberikan keteladanan tentang pengorbanannya untuk menebus seisi dunia dengan rela mati di atas kayu salib. Pikiran manusia hanya mau mendapatkan keuntungan, namun tidak rela menyangkal diri dan berkorban seperti Yesus. Melalui renungan hari ini, marilah kita mau belajar untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Rasul Paulus juga pernah mengingatkan hal itu kepada jemaat di Filipi dengan berkata demikian, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Dalam Filipi 2 ayat 5. Pikiran dan kehendak Allah adalah agar setiap orang diselamatkan di dalam Kristus Yesus dan jangan seorang pun binasa. Dan salah satu kehendaknya adalah agar setiap kita menjadi kudus sama seperti Dia. Ia memanggil kita adalah kudus. Hanya manusia rohani yang dapat memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudaraku, bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah atau sebaliknya apa yang dipikirkan oleh manusia? Mari milikilah pikiran Kristus melalui hati dan pikiran yang terus diperbarui di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.